Halo, selamat pagi. Ketemu lagi. Selamat datang di bacaan hari ini. Hari Minggu tanggal 27 Juni tahun 2021. Selamat datang di bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil hanya jika resonate. Silahkan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Kita mulai bacaan hari ini dengan satu kartu dari Rumi Oracle, Beyond Death, Life. Kemarin sebenarnya kata death tuh juga keluar. Kalau death itu kan sebenarnya cerita tentang transformasi ya. Dan kemarin juga bulan ketemu sama Pluto itu sendiri kan tentang transformasi. Ada perubahan yang luar biasa, ada sesuatu yang berakhir. Death itu berakhir, transformasi. Tapi setelah berakhir itu ada sesuatu yang hidup, yang dimungkinkan hidup karena yang lalu sudah berakhir. Seperti itu kira-kira. Footprints lead to the shore of the sea. Beyond that point, no trace remains. Iya, kan ini kayak yang kelihatan, yang fisik itu kan jejak kaki. Jejak kaki itu kan fisik orang. Tapi setelah itu tidak kelihatan karena rumusnya beda. Ada satu titik di mana rumusnya sudah tidak lagi sama. Something like that. Cincin, ular, dan burung. Sementara saya melihatnya bahwa ini situasi di mana kita harus memilih dan kita sangat ingin untuk mendekati, but somehow mungkin kita sudah bisa melihat ini sebagai jebakan, something like that. Dan kita karena sudah sadar ini mungkin jebakan, maka kita mencari tahu lebih banyak tentang ini sebenarnya gimana ya, saya harusnya gimana. Tapi situasi yang ingin kita masuki ini sebenarnya juga satu hal yang kita juga udah pernah menginginkannya, gambar cincinnya. Jadi artinya udah ada determinasi kita ingin memasuki situasi ini, tapi somehow kita ragu-ragu. Ya barangkali seperti itu ya situasinya adalah ketika dari dulu misalnya saya ingin masuk ke fakultas psikologi katakanlah. Ketika sudah periode untuk kita bisa masuk ke sana, terus saya jadi kayak second guess gitu. Saya bener pengen psikologi apa saya ngambil teknik aja ya? Jadi kayak nggak tahu nanti kalau di psikologi nanti habis itu saya nggak bisa ke tempat yang aku pengen. Tapi aku juga pengen sih. Gimana ya? Terus akhirnya karena saya bingung, saya ngobrol sama orang-orang terdekat. Tapi sebenarnya apapun yang mereka katakan, karena gambar burung ini kan menunjukkan tidak ada kedalaman ya. Jadi ini bukan konseling gitu loh. Kalau konseling itu kan kita belajar bener melihat lebih jauh lagi kira-kira bakatnya di mana. Enggak, cuman ya kamu maunya apa. Kalau ini gimana? Sambil lalu gitu kira-kira. Tapi ini hari Minggu, so I think karena ada yang berubah, terus kayak kita punya kesempatan untuk mengambil keputusan ke tempat lain gitu katanya. Sekarang aku udah bisa karena aku udah nggak situasinya nggak kayak kemarin lagi. Tapi benar nggak sih kamu mau ke sana? Nggak tahu juga. Ya kayak gitu. Jadi, tapi ada yang hidup adalah pilihan tersebut. Oke, pilihan tersebut bahwa kita masih mau berada di tempat yang kita pikir tadinya adalah trap. Tapi kita juga melihat tidak semuanya adalah hal yang buruk, karena kita juga pernah suka di situ dan masih kadang-kadang di sebagian dari hati kita juga masih menginginkannya. Wow. The Spiral Dancer ini kalau di sini dibaca ya, jadi kayak dia kan menari dengan musik yang hanya dia yang mendengar. Jadi kita nggak ngerti dia nari lagi ketukan keberapa tuh kita nggak tahu. Jadi dia sedang ke arah mana nggak tahu. Tapi dia hanya memastikan bahwa kita cuman berputar di satu tempat.
kelihatannya kita cuma nari di situ, nggak bergerak. Padahal sebenarnya itu adalah spiral yang membawa kita ke atas. Ceritanya di sini, spiral dancer. Jadi bukan circle yang berhenti di situ. Nah, tapi karena kayaknya nggak ada kemajuan, makanya kita mungkin nggak sabaran ya. Tapi di sini passion and stillness artinya kita sih rasanya sekarang kayak nggak bergerak gitu loh. Jadi apapun yang kita udah investasikan kemarin, mungkin dari waktu udah 2 tahun bareng kagak kemana-mana ya gitu kan. Tapi barangkali dalam waktu 2 tahun atau 6 bulan itu justru kita melihat bahwa sekarang saya sudah penuh keyakinan bahwa bukan ini lagi yang saya inginkan. Kalau ditanya 6 bulan yang lalu, saya tanpa tedeng aling-aling serta-merta saya terjun ke sini. Tapi sekarang nanti dulu, ntar saya pikir-pikir, untung ditunda 6 bulan, untung ditunda 2 tahun. Jadi saya bisa melihat lagi apakah yang saya inginkan itu sesuai dengan cita-cita saya yang sesungguhnya. Jadi mungkin kemarin memang benar-benar pengen ya, tapi sebenarnya bukan itu tujuan akhirnya. Dan kalau kita mengikuti apa yang kita inginkan, itu sebenarnya membelokkan sedikit dari apa yang menjadi misi hidup kita. Begitu. Makanya gambarnya ular. Ketika bulan bertemu dengan Saturnus, itu adalah tentang jadi sebaiknya, seharusnya bagaimana, dibandingkan dengan jadi apa yang kamu sukai. Mungkin itu tidak menjadi satu hal yang sejalan. Dan dia juga oposisi dengan Mars. Makanya ini dua energi yang satu impulsif, Mars ya. Aku maunya ini. Pokoknya aku pengen banget. Terus Saturnus, iya kamu pengen ke situ, tapi terus kamu mau ngapain setelah itu? Kayak tadi, misalnya saya memilih masuk ke psikologi, itu cerita pribadi saya ya. Jadi itu contoh, tetapi make sense buat saya. Mungkin buat teman-teman cari contoh yang lain yang memang sesuai pada saat itu. Jadi ketika saya memilih itu, sebenarnya tidak sepenuhnya ingin terjun ke sana, tapi tetap kayaknya lebih baik aku di sini aja deh, nggak keluar dari sini, something like that. Jadi akhirnya memang tetap menekuni, dan kemudian setelah itu menekuni hal yang lain. Anyway, apapun ceritanya belakangannya, tapi ada pertimbangan yang begitu intens antara what do you like, what you should do. Oke. Kalau di sini kan ada T-square-nya ya. T-square-nya focal point-nya Uranus. Ya, memang membuat perubahan sih. Jadi untung 6 bulan berlalu tanpa ada kejelasan gitu. Karena kemudian saya bisa memilih hal yang berbeda. Kalau 6 bulan yang lalu ada kejelasan, saya memilih ini, dan kemudian saya merasa terjebak di pilihan yang lalu. Maybe like that. Emotional immaturity, naif, disconnected from intuition. Iya, jadi kayak aku tuh pengen, nggak tahu kenapa, pokoknya pengen banyak tapinya ya, tapi ini, tapi itu, tapi bodoh amat, pokoknya aku kepengen gitu loh. Kira-kira seperti itu situasinya. Challenge-nya difficulty relating in equal relationship, no relationship balancing. Iya, kayak kita suka banget nih ada orang ganteng banget apa cantik banget, kita tuh kayak udah kepengen mau nerekam gitu loh. Tapi sebenarnya terus habis itu mau apa? Memang bisa, udah gitu belum tentu juga dia mau sama kamu, nah segala macam, pokoknya tapinya banyak deh. Advice-nya instinctive drive, inner strength, survival, courage. Oke. Jadi kalau kita lihat ini sebagai saran, maka memang ya udah bertahan, jangan impulsnya atau keinginan yang tiba-tiba jeder itu tadi jangan dimenangkan dulu, atau dimenangkan dulu. I don't know. Strength dengan Ace of Pentacles, I really don't know. Jadi
Yang jelas situasinya adalah ketika kita tiba-tiba sangat ingin sesuatu dan itu berlawanan dengan semua yang harus-harus, dan sarannya adalah strength, itu artinya kita mempertahankan keinginan kita atau kita mempertahankan keharusan kita. I don't know siapa yang menang, tapi di sini kalau kita lihat Ace of Pentacles sebagai outcome-nya, mungkin akan ada perubahan. I don't know, take it as you will ya. Kita lihat satu lagi, choose a healer who's willing to be your equal partner in your healing. Kalau di sini sih jelas, jangan milih orang yang bikin kamu sakit hati lagi, karena yang kamu butuhkan sekarang adalah berbaik hati pada diri sendiri. Jangan tempatkan dirimu ke tempat yang sangat abrasif, irritating, or whatever. Kembali ke orang yang memakan semua energimu. Nope. Pilih ke tempat yang membuatmu bisa tenang dulu. Dan kalaupun memilih orang itu yang mampu memberimu rasa nyaman, yang bisa menjadi mitra untuk proses healing ini. Either way, apapun hasilnya nanti, itu bukan sesuatu yang harus kita pikirkan sekarang. Very clear. Oke, Winita Indra dari sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.